Siapa pula yang mau membayar sekian ratus euro hanya untuk pelanggaran yang mestinya bisa kita hindari kan ya, dan itu suatu ketidaksengajaan. Tapi ya memang seperti itu situasi di Belanda. Jadi kita nggak debat dengan petugas, di stop lalu kita harus berargumentasi dengan petugas, tidak seperti itu. Jadi sudah ada sistem pelanggaran tilang dan denda yang dikirimkan ke rumah melalui surat ke rumah. Jadi kalau nggak mau membayar gimana? Halo, assalamualaikum. Terima kasih telah singgah di channel YouTube Episilma. Kali ini aku akan memberikan 10 info tentang keadaan lalu lintas dan transportasi di Belanda. Jadi siapa tahu kan suatu saat kalian akan berkunjung ke Belanda. Jadi kalian sudah punya gambaran seperti apa sih transportasi dan lalu lintas di negara ini. Jadi kalau kalian anggap informasi ini akan berguna dan menarik untuk dibahas, silakan saksikan hingga tuntas vlog ini dan jangan lupa di subscribe. Info yang pertama, dari semua pengguna jalan, pejalan kaki adalah prioritas utama. Jadi kalau misalnya kalian sedang berjalan kaki dan hendak menyeberangi jalan, kalau di situ tidak ada lampu merah ya, berarti kadang kan kita ingin menyeberang jalan, maka kendaraan lain akan berhenti dan mempersilahkan kalian untuk jalan terlebih dahulu. Apalagi bila kalian sedang hamil atau membawa anak kecil atau penyandang difabel, jompo, orang-orang jompo. Nah, seperti itu mereka biasanya akan mengutamakan dan menunggu hingga kalian selesai menyeberang. Jadi pejalan kaki adalah prioritas utama bagi mereka. Info yang kedua, berbeda dengan Indonesia, di Belanda dan kebanyakan negara lainnya, mereka menyetir atau menggunakan jalan di sisi kanan. Kalau di Indonesia kan di sisi kiri ya. Nah, di sini mereka menggunakan sisi kanan dan menyalip pada sisi kiri. Jadi kalau pada waktu awalnya aku pindah ke sini dulu, terus terang agak deg-degan atau takut ya, karena merasa kita sudah terbiasa menyetir di sisi kiri dan sekarang berada di sisi kanan itu seolah-olah kalau kita berpapasan dengan kendaraan lain itu agak deg-degan. Tapi karena sudah lama tinggal di sini, sekarang jadi lebih terbiasa. Jadi bedanya itu kami di sini di Belanda di sisi kanan dan kalian yang berada di Indonesia berada di sisi kiri. Info yang ketiga, warga Belanda biasa menggunakan kartu transportasi. Jadi sekarang itu jarang sekali mereka menggunakan uang cash untuk membayar transportasi. Dan bahkan mulai beberapa bulan yang lalu pembayaran cash sudah tidak diterima lagi. Jadi kartu itu seperti kartu ATM, jadi berisi chip gitu ya, kita bisa mengisi ulang berapa euro. Nanti setiap kita misalnya naik bis atau tram atau kereta, kita tinggal tempelkan atau scan pada mesin untuk naik ke transportasi tersebut. Dan sebelum kita keluar dari bis, kita juga scanning lagi, di situ akan tertera sisa saldo kita. Atau kalau misalnya kita menggunakan kereta, maka saat kita memasuki stasiun, kita scanning dulu dan kita menuju ke seperti jalur kereta mana yang kita pilih. Dan begitu kita sampai di tujuan, kita scanning lagi kartu itu untuk keluar dari stasiun yang kita tuju itu, dan nanti kita juga akan lihat berapa saldo kita di sana. Jadi
mereka tidak lagi menggunakan uang cash. Dan kadang-kadang mereka ada pemeriksaan, ada petugas yang memeriksa untuk masuk ke dalam bis ataupun kereta untuk memeriksa kartu-kartu kalian, meskipun itu sangat jarang terjadi. Jadi seperti ada petugas pemeriksanya. Jadi seperti itu, semua serba praktis, tidak usah bawa uang cash, tinggal isi lewat konter-konter pengisian ataupun bisa diisi sendiri dengan mandiri lewat ATM. Sekarang info yang keempat ya, ini tentang pengisian bahan bakar. Jadi kalau di Belanda ini kami mengisi bahan bakar sendiri. Jadi kita pergi ke tempat stasiun pengisian bahan bakar umum alias SPBU. Di sini kita membeli sesuai kebutuhan kita, melayani sendiri. Jadi memasukkan selang ke tangki, lalu mengisi kendaraan kita sendiri. Dan setelah itu kita menuju ke kantornya atau ke tokonya untuk pembayaran. Biasanya mereka menjual snack, makanan ringan atau kopi atau teh di situ. Dan kita juga akan membayar bahan bakar yang kita beli melalui kasir di situ. Apakah hal itu tidak berisiko? Atau misalnya ada orang yang curang, habis mengisi langsung kabur misalnya. Bisa saja kalau mereka mau ambil risiko. Tapi yang jelas setiap kendaraan yang mengisi bahan bakar di sana pasti sudah terekam oleh CCTV, plat nomor ataupun jenis kendaraan atau siapa pemilik kendaraan itu. Jadi seandainya kalian nekat mengisi bahan bakar dan lalu kabur, maka nomor plat kalian akan dilacak dan mungkin akan ada polisi yang akan datang ke rumah kalian atau ada surat denda yang dilayangkan ke rumah kalian. Jadi siapa pula yang mau ambil resiko seperti itu kan ya. Jadi karena sudah terbiasa disiplin, jadi tidak ada perlu lagi petugas yang mengawasi pembelian bahan bakar. Jadi kita melayani sendiri, kita bayar sendiri. Seperti itu. Info nomor 5. Info yang kelima ini tentang kaca pada kendaraan, terutama kendaraan pribadi seperti mobil. Jadi di Belanda sini kendaraan pribadi seperti mobil ataupun bis, kereta, tram dan lain-lain itu selalu menggunakan kaca bening. Jadi tidak boleh menggunakan kaca buram dilapis plastik atau Ray-Ban seperti di Indonesia kan masih ada kaca-kaca yang berwarna gelap berapa persen gitu ya, sehingga atau nyaris gelap sehingga yang di dalam sama sekali tidak kelihatan. Aku nggak tahu gunanya untuk apa, mungkin untuk mencegah kejahatan atau bagaimana. Yang jelas semua kendaraan di Belanda sini dan negara-negara Eropa mayoritas lainnya selalu kaca mereka kaca yang bening atau transparan sehingga kita bisa melihat pengemudi atau penumpang yang ada di dalam kendaraan tersebut. Beda sekali ya dengan Indonesia. Info yang nomor 6 adalah sepeda motor di sini sangat jarang karena penduduknya lebih suka memakai sepeda atau mobil. Kenapa begitu? Karena sepeda itu ramah lingkungan. Dan kenapa mobil? Karena mereka lebih banyak menggunakan mobil karena cuacanya di Belanda ini ada musim dingin, musim salju, dan tidak mungkin kalau kita menggunakan kendaraan yang terbuka seperti sepeda motor atau sepeda ya. Jadi setiap rumah pasti kebanyakan ada, mayoritas dan umumnya di setiap rumah pasti mereka mempunyai mobil. Nah, untuk sepeda motor di sini itu mereka diberlakukan batas kecepatan maksimal. Jadi tidak diperbolehkan sepeda motor mengebut karena ada peraturannya, tapi mereka diperbolehkan tidak memakai helmet atau helm.
Jadi aku jarang sekali melihat para pengendara sepeda motor di sini yang memakai helmet. Jadi mereka berjalan dengan kecepatan sekitar 30 sampai 60 km per jam, santai dan tanpa helmet. Dan satu lagi, selama bertahun-tahun aku tinggal di Belanda, itu aku selalu melihat sepeda motor maksimal dengan 2 orang. Jadi belum pernah aku melihat seseorang mengendarai sepeda motor dengan anak kecil yang duduk di depan atau di tengah atau di belakang, belum pernah. Entah kenapa, tapi selama hampir 7 tahun tinggal di sini aku belum pernah melihatnya. Mungkin karena orang Belanda itu sangat berhati-hati. Jadi mereka mengutamakan safety atau keamanan. Jadi mereka mungkin menganggap bahwa membawa anak kecil dengan sepeda motor itu sangat berisiko, sehingga yang naik sepeda motor itu hanya orang-orang dewasa, dan itu pun maksimal hanya 2 orang. Seperti itu. Info yang ketujuh, seperti yang mungkin sudah kalian ketahui ya, Belanda itu terkenal dengan pengendara sepedanya. Jadi orang-orang Belanda itu suka sekali bersepeda dan menggunakan sepeda untuk berbagai macam kegiatan mereka. Seperti misalnya suamiku nih ya, meskipun kami punya mobil, tapi bila cuaca mendukung alias tidak hujan ataupun tidak salju, maka suamiku lebih memilih memakai sepeda. Jadi di sini itu terbiasa orang-orang pakai sepeda dari segala golongan, tua, muda, baik yang jabatannya tinggi atau pegawai biasa ataupun berbagai macam profesi, mereka terbiasa naik sepeda. Jadi jangan heran kalau misalnya ada orang pakai jas necis dan pakai sepeda, itu sudah biasa di sini. Dan karena banyaknya pengendara sepeda di Belanda ini, maka pemerintah konsen menyediakan jalur untuk sepeda. Jadi jalur sepeda di Belanda itu benar-benar diperhatikan. Bahkan mereka mempunyai jalur-jalur yang bisa dinikmati para sepeda supaya mereka nggak bosan ya. Jadi menuju ke tempat kerja seperti di Eindhoven sini, di tempat aku tinggal, mereka bisa melewati jalur sepeda yang melewati hutan-hutan kota, melewati danau atau melewati tepian sungai. Jadi perjalanan naik sepeda itu sangat menyenangkan kalau di sini. Selain itu, ada lagi di tempat-tempat umum, mereka juga menyediakan parkir khusus sepeda ataupun stasiun pompa angin untuk sepeda seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir seandainya mungkin sepeda kalian kempes atau bagaimana, kalian bisa memompanya di tempat-tempat itu. Jadi memang sepeda itu transportasi utama di sini selain kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum, dan aku rasa itu bagus sih karena mengurangi polusi udara, polusi suara ya, dan membuat kita juga lebih sehat, imun kita meningkat dengan gerakan yang kita lakukan dengan bersepeda itu kan lebih sehat. Itu kalau di Indonesia banyak orang yang gengsi naik sepeda karena mereka lebih memilih memaksakan kredit mobil, kredit sepeda motor, dan generasi sekarang itu kalau aku lihat lebih suka membeli kendaraan yang mahal ketimbang menggunakan kendaraan yang menyehatkan seperti sepeda. Beda sekali dengan orang-orang Belanda, sekalipun mereka misalnya punya atau mampu beli kendaraan yang mewah, tapi untuk keseharian mereka tetap kemana-mana naik sepeda. Itu ya tentang sepeda. Bahkan satu lagi info yang hampir aku lupa, di beberapa perusahaan atau instansi mereka bahkan mempunyai program seperti misalnya berapa kilometer yang sudah kalian tempuh dengan sepeda, maka kalian bisa mengajukan ke kantor atau instansi kalian untuk memperoleh bonus. Bonus itu bisa berupa poin atau sejumlah uang untuk pembelian laptop atau barang-barang lainnya. Jadi untuk mengapresiasi bahwa kalian itu suka naik sepeda, jadi perusahaan memberikan dukungan agar kalian semakin terus bersemangat untuk naik sepeda gitu.
8, kali ini aku akan membahas tentang kendaraan umum yang on time. Jadi kalau di Belanda itu, kalau misalnya kita mau pergi kemana-mana, kendaraannya pasti on time sampai ke menitnya. Misalnya kendaraan berikutnya atau bis berikutnya ya, pukul 9:12 menit. Maka bis itu akan tiba di halte itu pada pukul 9:12 menit. Dan akan tiba di halte berikutnya misalnya 9:15 menit. Dan bila ada keterlambatan entah 1 atau 2 menit, entah karena mungkin ada kecelakaan di jalan atau penutupan jalan atau bagaimana, mereka biasanya langsung mengupdate waktunya lagi untuk kedepannya. Jadi berubah untuk waktu berikutnya, mereka berubah lagi. Nah, aku sukanya seperti itu karena untuk kita naik kendaraan umum sudah bisa dipastikan jam berapa kita berangkat dan jam berapa kita tiba, atau pukul berapa kita akan naik kendaraan selanjutnya. Dan untuk mempermudah hal itu, kita masyarakat yang tinggal di Belanda bisa memakai aplikasi yang disebut dengan 9292, yaitu aplikasi panduan untuk menunjukkan kendaraan apa yang akan kita gunakan serta kira-kira nanti pukul berapa kita akan tiba di tempat tujuan. Jadi misalnya nih, aku dari rumah di Eindhoven berencana menuju ke Den Haag, ke kedutaan Indonesia. Misalnya aku ingin menggunakan kendaraan umum. Jadi dari aplikasi itu aku tinggal mengetikkan alamat yang akan dituju. Jadi dari rumahku ke kedutaan Belanda, aku mengetik, nanti di aplikasi itu akan muncul kita harus berjalan kaki dari rumah ke halte, misalnya dari rumah ke halte selama 3 menit, dan bis berikutnya akan datang sekitar 5 menit kemudian. Nah, setelah sampai bis berikutnya, bis tiba di stasiun bis, kita jalan sedikit, kita nanti juga ditunjukkan kita harus jalan kemana. Misal kita harus jalan ke stasiun kereta hanya 3 menit, ya kita jalan ke stasiun kereta 3 menit, lalu aplikasi ini juga akan menunjukkan kereta apa yang harus kita pilih untuk ke Den Haag misalnya. Jadi setelah naik kereta, berapa jam perjalanan yang akan kita tempuh, dan stasiun-stasiun mana yang akan kita lalui sampai ke Den Haag. Setelah sampai di Den Haag, kita juga bisa mengecek kita harus naik bis nomor berapa, jurusan kemana, tiba pukul berapa di stasiun untuk menuju ke kedutaan Belanda misalnya. Nah, setelah sampai di stasiun kereta terakhir, kita oper ke bis, kita menempuh jarak dengan bis selama beberapa menit. Itu akan menunjukkan juga halte-halte mana yang akan kita lewati, dan di halte terakhir kita juga ditunjukkan berapa menit dari halte itu kita berjalan kaki menuju kedutaan Belanda. Dan aku sudah berkali-kali melakukan seperti itu karena lebih suka sih naik kendaraan umum, karena kita harus, kalau aku pergi sendiri ya tanpa suami, aku lebih suka naik kendaraan umum karena tidak perlu memikirkan tentang tempat parkir, dan kita juga bisa pulang jam berapapun, kita bisa mampir kemanapun. Karena terus terang, kalau di Belanda itu kadang beberapa tempat untuk mencari tempat parkir itu susah, dan kalaupun ada itu juga mahal. Jadi naik kendaraan umum kadang lebih nyaman dan terjangkau seperti itu. Jadi aplikasi yang on time itu dan aplikasi penunjuk kendaraan apa yang harus kita pakai itu sangat membantu kita di sini di Belanda. Jadi tidak perlu khawatir kita kesasar, tidak perlu tanya ke sana kemari, karena di situ sudah dijelaskan mulai dari jalan kaki, naik bis, naik tram, atau naik kereta. Jadi kita tinggal ikut saja di aplikasi. Seperti itu yang nomor 8. Info yang nomor 9. Jadi semua transportasi di Belanda itu ramah kepada kaum difabel ataupun kaum penyandang disabilitas, penyandang cacat ya.
Jadi kalaupun kalian memakai kursi roda atau kita memakai kursi roda, maka untuk berjalan di trotoar atau di pedestrian atau kita naik kereta, naik bis, naik tram itu mudah karena mereka juga menyediakan jalur khusus bagi para penyandang disabilitas. Jadi tidak perlu khawatir meskipun kita pergi sendirian dan kita penyandang disabilitas dan kita memakai kursi roda, itu tidak perlu khawatir nanti akan kesulitan untuk berjalan atau menaiki kendaraan umum, karena semua kendaraan umum sekarang sudah difasilitasi untuk mendukung aktivitas para penyandang disabilitas. Begitu. Jadi penyandang disabilitas pun punya kepercayaan diri untuk pergi kemana saja dan menikmati hidup mereka kalau di sini. Yang terakhir, bahasan nomor 10, info nomor 10 ini tentang sistem tilang di Belanda. Jadi di Belanda itu sangat jarang sekali polisi yang berdiri di tengah jalan untuk berpatroli atau menepikan kendaraan satu persatu untuk diperiksa surat-suratnya. Itu sangat amat jarang sekali, kecuali ada kejadian khusus yang misalnya terorisme atau dugaan perampokan atau bagaimana, itu nyaris tidak pernah. Nah, bagaimana bila orang melakukan pelanggaran lalu lintas, misalnya melampaui batas kecepatan ataupun melanggar rambu lalu lintas? Nah, kejadiannya pernah terjadi satu kali dengan kami, dan itu pun sebenarnya bukan faktor kesengajaan, karena saat itu kami melaju di jalan raya, jalan utama highway ya, dan saat itu suami mungkin blank atau sedang mengobrol dengan aku, jadi kita nggak begitu memperhatikan rambu bahwa batas kecepatan maksimal misalnya 90 km per jam atau 100 km per jam, dan dia tancap gas aja. Dan di beberapa tempat di jalan itu mereka ada kamera yang otomatis memfoto kendaraan, mengambil gambar kendaraan yang melampaui batas kecepatan tersebut. Jadi beberapa hari kemudian kita mendapat surat yang dikirim ke rumah, dan itu menyatakan bahwa kita melanggar lalu lintas dan kena tilang dan kena denda sekian rupiah, sekian ratus euro rupiah, dan harus ditransfer ke rekening yang telah tertera. Jadi saat itu kita juga kaget karena masa sih kita melanggar, perasaan kita nggak melanggar apa-apa deh. Di mana ya kita melanggar? Nah, setelah itu kita lihat dari lampiran kertas itu, ternyata ada foto bahwa kita melanggar kecepatan pada jalur ini, pada hari ini, pada pukul ini. Dan itu sebenarnya tidak sebuah kesengajaan, karena siapa pula yang mau membayar sekian ratus euro hanya untuk pelanggaran yang mestinya bisa kita hindari kan ya. Dan itu suatu ketidaksengajaan. Tapi ya memang seperti itu situasi di Belanda. Jadi kita nggak debat dengan petugas, di stop lalu kita harus berargumentasi dengan petugas, tidak seperti itu. Jadi sudah ada sistem pelanggaran tilang dan denda yang dikirimkan ke rumah melalui surat ke rumah. Jadi kalau nggak mau membayar gimana? Aku nggak tahu itu. Jadi kami hanya sekali itu melanggar dan nggak ingin melanggar lagi. Jadi kita juga nggak tahu apa yang terjadi bila seseorang melanggar lalu lintas dan tidak mau membayar dendanya. Mungkin kalau kalian tidak membayar dendanya pada batas waktu yang ditentukan, mungkin polisi akan datang ke rumah dan menangkap kalian. Aku nggak tahu dan nggak berani coba juga. Begitu bahasa nomor 10. Jadi selesai sudah 10 info tentang keadaan lalu lintas dan transportasi di Belanda ya. Mungkin kurang lengkap karena aku harus cari-cari referensi lagi, nggak terlalu tahu mendetail soal itu, tapi paling tidak kalian sudah mempunyai gambaran seperti apa keadaan di Belanda ini. Jadi kalau kalian suka tentang info ini, silahkan berikan like karena itu merupakan dukungan bagi aku untuk memberi info-info selanjutnya yang memberikan lebih
wawasan ataupun hiburan kepada kalian. Atau mungkin kalian ada ide untuk bahasan kita selanjutnya tentang bagaimana cara hidup bermasyarakat atau berbicara dengan orang Belanda ataupun sesama ekspatriat di sini. Mungkin ada masukan, nanti akan aku pertimbangkan dan akan aku cari lagi informasinya tentang itu. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Silakan subscribe lagi, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.